Pengertian jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar, maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Nah, jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur pakai penggaris. Jadi, bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terbagi menjadi dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dari penggaris yang cuma punya satu skala pembacaan, jangka sorong punya dua skala. Skalanya terdiri dari skala utama dan skala nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap, sedangkan skala nonius itu skala pendek yang ada di rahang geser. 1. Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam, seperti diameter lubang atau celah. Kedua, rahang luar. Rahang luar terdiri dari dua rahang, juga yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar, seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Ketiga, tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. 4. Skala utama. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. 5. Skala nonius. Skala nonius memiliki fungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan mm atau inci. 6. Baut pengunci. Baut pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan, tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Baiklah kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya, setelah kami menjelaskan fungsi dan pengertian dari jangka sorong ini, selanjutnya kami akan melakukan penjelasan mengenai cara melakukan pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong atau sigmat ini. Sebelumnya, kami di sini menggunakan alat ukur jangka sorong yang bermerek Multi Toyo. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Untuk proses pengukurannya seperti ini. Satu garis pada skala utama bernilai 1 mm dan satu garis pada skala nonius memiliki nilai 0,2 mm. Jadi apabila pada skala nonius menyentuh angka 1 atau 10 mm, maka jika skala noniusnya menunjukkan melebihi angka 10 mm untuk melihat komanya, maka kita mencari nilai atau garis yang lurus dengan skala utama. Contohnya seperti 80 mm, angka 8, angka 8 atau 90, angka 90 atau angka 9 atau 90 merupakan angka yang lurus dengan skala utama. Berarti pada pengukuran ini memiliki ukuran 10 mm, 90 atau 10,90 mm. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini kami akan melakukan pengukuran untuk diameter luar pada piston sepeda motor ini. Untuk pengukurannya, diameter luar kita menggunakan rahang pada jangka sorong. Kita tarik rahangnya ke belakang menggunakan jari jempol, kemudian kita paskan terhadap diameter luar dari piston. Kita dorong kembali ke depan. Baru kita perhatikan
Nah, pada jangka sorong ini menunjukkan untuk skala utama 53 mm, sedangkan untuk skala noniusnya menunjukkan angka 0 karena skala nonius bertepatan dengan skala utama. Berarti pada piston ini memiliki ukuran 53,0 mm. Nah, untuk pengukuran selanjutnya setelah melakukan pengukuran pada diameter luar piston sepeda motor ini, kami akan melakukan pengukuran terhadap diameter dalam dari blok sepeda motor ini. Untuk melakukan pengukuran diameter luar pada blok sepeda motor, untuk pada jangka sorong menggunakan tanduk dari jangka sorong ini atau sigmat. Prinsip kerjanya atau langkah kerjanya sama saja. Kita tarik rahangnya seperti ini. Apabila sudah pas ataupun sudah dirasa tepat, kita tarik jangka sorongnya, maka dapat dilihat berapa nilai yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Nah, nilai yang ditunjukkan pada jangka sorong ini adalah 53,02 ataupun 53,04. Mengapa bisa terjadi perbedaan antara diameter piston dan diameter blok silinder? Karena diameter piston harus lebih kecil daripada diameter blok silinder, karena posisi dari piston ini akan masuk ke dalam blok silinder seperti ini. Maka harus terdapat selisih antara diameter piston dengan diameter blok silinder. Tadi kami sudah melakukan pengukuran diameter luar menggunakan rahang dari jangka sorong ini, dan kemudian melakukan pengukuran pada diameter dalam menggunakan tanduk jangka sorong ini. Selanjutnya untuk pengukuran yang dapat dilakukan adalah pengukuran kedalaman dari lubang ataupun celah dari benda kerja ataupun benda yang dapat diukur. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba mengukur kedalaman. Kedalaman yang dimaksud bagaimana? Kedalaman yang dimaksud adalah jarak dari tepi sirip atau atas sirip ini ke dalam sini. Berapa jarak dari sini ke atas? Nah, seperti itu. Untuk pengukuran kedalaman kita bisa menggunakan ekor dari jangka sorong ini. Cara penggunaannya bagaimana? Untuk cara penggunaan seperti ini. Kita masukkan ke dalam ekornya, kemudian kita turunkan jangka sorongnya. Oke. Nah, setelah sudah mendapatkan hasil seperti ini, maka kita dapat melihat pada angka yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini. Untuk angka yang ditunjukkan pada jangka sorong ini adalah, di sini ada angka 0, di sini angka 1 yaitu 10 mm, dan ke sini 15. Selanjutnya bertambah satu strip garis yaitu 16. Maka yang ditunjukkan atau yang dihasilkan dari kedalaman sirip itu adalah 16. Mari kita lihat garis yang lurus dengan skala utama. (20) merupakan garis yang lurus dengan skala utama antara skala nonius dengan skala utama. Maka dapat disimpulkan bahwa sirip pada blok mesin ini, blok sepeda motor ini memiliki ukuran 16,20 mm. Baiklah, jadi seperti itulah cara penggunaan dari jangka sorong ini untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari sebuah lubang. Demikianlah yang dapat kami jelaskan mengenai cara pengukuran dan pengertian penjelasan fungsi dari jangka sorong atau sigmat ini. Kami kelompok 2 memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun kurangnya informasi yang diberikan mengenai jangka sorong ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf.